Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dina Punamdani dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah petilasan Surukubeng. Petilasan Surukubeng sendiri terletak di Desa Kutuwetan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, dan tepatnya berada di pertengahan sawah milik warga. Surya Ngalam atau yang dikenal dengan Ki Ageng Kutu merupakan seorang senopati dari kerajaan Majapahit. Dulunya ia sangat dekat dengan Raja Majapahit yaitu Prabu Bajra V. Suatu ketika ada konflik antara keduanya membuat Ki Ageng Kutu mengasingkan diri ke Wengker atau yang kita kenal dengan Ponorogo. Untuk informasi lebih lanjut kita tanyakan langsung kepada sesepuh yang ada di Desa Kutuwetan. Asal-usul Surukubeng. Surukubeng yaitu adalah sebagian dari yaitu peninggalan dari Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu yaitu penggawa dari kerajaan Majapahit dari dulu kala sekitar 700 tahun yang kemarin itu. Yang tempatnya yang mungkin di sebagian di sawah yaitu masyarakat Desa Kutuwetan. Yaitu perbatasan antara Desa Kutu Kulon dan Desa Kutuwetan. Dan itu pun sampai sekarang petilasan dari Ki Ageng Kutu yang dinamakan Surukubeng. Surukubeng yaitu dulu kala dari kala itu masih dijabat yaitu Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu yaitu namanya dua, apapun sama tiga. Dari Ki Ketut Surya Ngalam, Ki Ageng Kutu yaitu sampai sekarang pun masih punya petilasan yaitu namanya Surukubeng yang mungkin disampaikan tadi. Dan selain itu dia itu menciptakan suatu kesenian yaitu asal usul Riok Ponorogo yang sampai sekarang masih eksis dan yang mungkin namanya sudah mencakup sampai internasional. Nah, selain itu Ki Ageng itu punya yaitu 3 anak keturunan, yaitu pertama Niken Gandini, Suromenggolo, dan Suruhandoko. Yang pertama yaitu anaknya Niken Gandini itu sebagai bupati pertama yang ada di kota Ponorogo. Dulu kala Ponorogo itu namanya Wengker. Wengker itu sekarang menjadi kota Ponorogo. Akhirnya seluruh Ponorogo itu namanya zaman kerajaan Majapahit itu Wengker. Nah, anak yang pertama Niken Gandini itu istilahnya menjadi bupati Ponorogo dengan nama pakainya yaitu Bathara Katong yang mungkin petilasan ada di Kutuwetan. Bathara Katong itu yang istrinya namanya Niken Gandini dan Suromenggolo itu adiknya mungkin petilasan yang mungkin ada di Setono jadi satu menjadi sama itu. Dan yang ketiga Suruhandoko itu sudah tercerita permasalahan dia itu berhubung bapaknya itu kalah dari Bathara Katong itu melarikan diri dan menyembunyikan diri dan sekarang informasi itu ada di wilayah Magelang itu ada yang Suruhandoko. Yang Suromenggolo menjadi tokoh masyarakat Ponorogo, Warok Ponorogo yang kakaknya sebagai ibu bupati pertama yang ada di Ponorogo termasuk Niken Gandini. Dan itu pun petilasan Ki Ageng Kutu pesariannya itu ada tapi bukan di tempat itu di Gunung Bajen Bancangan itu ada tapi asal dari Desa Kutuwetan yang menurut sekarang Surukubeng. Mengapa kok di tempat dinamakan Surukubeng? Nah, Surukubeng itu bekas untuk tempat geladan, untuk tempat serasean, untuk tempat yaitu mengatur yaitu prajurit latihan termasuk latihan paro, latihan reok, latihan keprajuritan itu tempatnya itu ada di Surukubeng. Sampai sekarang itu ada tempatnya. Kalau petilasan yang mungkin pemukiman sekarang, petilasan ya ada rumah lah. Sekarang sudah jadi pemukiman warga. Tapi airnya bukan di sini, yaitu area sana sampai sana itu yang ada di tepi sungai sampai perbatasan Kutu Kulon. Nah, sampai sendiri sampai sekarang pasnya petilasan rumahnya ini belum bisa ya kan. Dalam mata petik ada, tapi hanya bayangan. Itu ada. Memang ada. Cuman sekarang yang sampai sekarang masih di istilahnya dikeramakan oleh masyarakat, bukannya hanya masyarakat Ponorogo, Mas. Itu sampai masyarakat dari Malang, Jawa Timur, dari Semarang itu maupun dia mencalonkan diri sebagai yaitu orang yang mungkin dia itu banyak yang ke petilasan Surukubeng. Dan sekarang itu dari desa awet tahun 2010 sampai sekarang itu
sedikit demi sedikit mulai dibangun. Pertama real yaitu jalan masuk ke tempat pertama. Keduanya itu yaitu tempat untuk ritual. Sekarang sudah bangun, dan akhir-akhir ini bulan Desember ini dari desa itu sudah bangun tempat perbatasan tanah yang ada di petilan dari Surugubeng. Dan Tiga Ageng itu pun menciptakan kesenian reog pertama, yaitu reog asal usul reog ya dari desa sini, desa Kutu Wetan. Namanya apa? Reog obyok. Reog itu kemarin penarinya jadi itu bukan cewek, mas, cowok, tampan. Maka dari itu saya sendiri sebagai sepuh desa juga sudah mengalami yaitu gemblak. Jadi kalau dulu orang termasuk orang yaitu sekti itu nggak boleh menyinggung perempuan. Jadi yang itu senang sama laki-laki. Jadi sebelum yaitu mengajak menikah itu sebelumnya sudah gemblak yang cowok tampan, yaitu untuk kebanggaannya Warok Ponorogo yaitu anak prajuritnya Ki Ageng Kutu. Nah selain itu asal usul reog itu ya dari sini. Ini sudah 700 tahun ndak barane mementaskan reog. Baru tahun 2023 21 Agustus saya dan tokoh-tokoh masyarakat desa Kutuan termasuk Pak Bupati sendiri itu ya sebelumnya dimentaskan itu ritual itu sudah dibuka dengan aja asal usul reog yang ada di Ponorogo, termasuk asal usul reog dari desa Kutu Wetan. Maka dari itu kita semua itu ya bangga punya kesenian yang ada di Ponorogo, dan sekarang untuk rebutan termasuk dari mancanegara. Dan saya sendiri sebagai pemegang reog termasuk ketua reog di desa Kutu Wetan ini tahun baru Desember tanggal 12 Desember saya pentaskan di Ubud di Bali, itu yang mungkin itu suatu penghargaan dari Universitas Presiden Jakarta yang nama Bu Birda. Itu awal-awalnya menelusuri yaitu asal usul reog katanya dari desa Kutu ini mana, Surugubeng. Dan tahun kemarin sudah dibuktikan dari Jakarta, dan itu pun dia sangat kagum dan menghargai dan memberi penghargaan yaitu wujud Gapuro masuk itu petilasan dari Universitas Presiden Jakarta. Sekarang mungkin orang sudah dokter, awalnya itu S1, S2 sudah 3 tahun, awal mulai kesini ke tahun 2020 habis corona, lalu sampai kamu tidak lanjut, termasuk dia itu membantu untuk yaitu untuk tempat ya rencananya itu membantu untuk tempat yaitu panggung, tapi dari kita sebagai tokoh masyarakat dari Pak Lurah itu membutuhkan untuk Gapuro, nanti baru masuk. Dan ada 2 sekat yang tanahnya yang mungkin baru diberi batas, jadi saya dipager, saya diris biar tahu ini batas tanah desa yang itu milik desa Kutuan, hanya tidak orang Kutuan. Siapapun ke Surugubeng niatnya baik disilahkan monggo, termasuk saya sebagai tokoh masyarakat yang di belakang sini, termasuk yang mendampingi saya. Jadi kalau tahu kalau mau ritual ke Surugubeng monggo, menurut keyakinan sendiri-sendiri. Itu masalah yaitu asal usulun yaitu Surugubeng sampai sekarang yaitu banyak dari bukannya dari Ponorogo, dari orang-orang luar, dari Sumatera, dari Lampung ada kepentingan pribadi yang menjual ke sini, saya antar maunya apa monggo. Yang paling pertama niatnya baik, termasuk kalian masih termasuk masih panjang, jangan jenengan masih termasuk pelajar yang mungkin punya cita-cita luhur monggo. Tidak ada apa-apanya, dan itu pun di sana tidak bawa apa-apa. Menurut keyakinan jeneng piyambak. Soalnya apa? Saya sebagai tokoh masyarakat sudah beberapa orang saya damping ke sana, itu ya banyak yang berhasil. Contohnya dia mau mencalonkan apa pejabat, apa bupati, apa bupati, tadi itu banyak. Hanya cuma mengantar, yang menentukan Allah. Ya tak? Kita berusaha, berupaya untuk mencapai tujuan yang semaksimal mungkin. Lebih-lebih kalian ini masih pelajar, teman-teman masih panjang. Apa citanya masih panjang, perjalanannya masih panjang. Yang penting itu kalau asal usul dari Surugubeng yaitu saya sampaikan. Ya mungkin kalau di luar itu mau wawancara masalah apa, soalnya kalian kan ya mungkin belum tahu lokasi. Nanti kalau banyak lokasi bebas, kamu kalau lokasi bebas, yang penting yaitu niatnya baik dan
kan ada gapura masuk, ya mungkin tidak saya kalau siapapun wajan jalan masuk ada tulisan yang dari utara ada tulisan jangan sampai menyeberang ke sini, itu tempatnya itu ada, cuman sekarang ini belum saya kasih kap, masih kalau hujan ya hujanan panas, tapi baru kalian ini pohon bisa saya tebang dari desa, bukan saya, desa kan tokoh desa, masyarakat desa kita kan sekarang 5 orang ditunjuk dari Kiai Jombang, kayak masih Kiai Kediri, sulit dari tokoh 5 orang yang bisa menyatu untuk mengangkat dan untuk mendampingi desa termasuk Surukuben bisa kebenaran. Pertama Pak Tony sekarang kabupaten itu kepala dinas, termasuk Pak Lurah sendiri, termasuk yang di lokasi ditunjuk itu pun Pak Butaya, kemudian Pak Bupati, termasuk saya sendiri, Bapak Wahyu, banyak itu pusaka kan mungkin kamu tanya lebih jauh kan lain waktu Pak Wahyu utara Balai Desa itu masa Pusoko itu saya harus saya kumpulkan di sana semua sama Pak Didik itu Jalan Sore Alam itu sematuk tokoh menjadi satu untuk mengangkat yaitu adanya petikan dari Ki Ageng Kutu yang namanya Surukuben. Soalnya apa? Surukuben itu mungkin dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang tua-tua seluruh Mondo itu yang tua sendiri yaitu Ki Ageng Kutu yang ada tempatnya di Surukuben. Petilasan yang ada loh, kalau pemukiman tadi sudah sampaikan, yang mungkin sudah ditempati pemukiman warga. Tapi banyak itu yang sana. Pasnya di mana saya belum, tapi ya ada, tapi kan belum. Salah satu saja ini saya ungkapkan. Nanti untuk ke depan saya gali sama teman-teman, sama tokoh masyarakat. Pasti ke omai ngendi kan baru saya sendiri kan sebagai ya orang tua ya selain itu kan tidak ada petunjuk dari nenek saya, kakek saya mendapat itu. Umai Ageng sini belum saya kan belum ada, hanya dari mata batin teman-teman itu ritual itu ya mungkin gambaran-gambaran sudah ada. Maka jadi untuk ke depan ya saya tidak lanjuti, tapi yang sekarang ini saya upayakan dan teman-teman itu yang Surukuben untuk ke depan itu untuk tempat erologi, tempat wisata yaitu untuk petilasan yang ada di desa kami, Desa Kutu Wetan. Pertama dulunya ini Desa Kutu Wetan, Kutu itu hanya satu, Desa Kutu, tidak ada Kutu Wetan Kulon. Berhubunglah pertama itu Mbah Palang sesudah penjajah Belanda itu namanya Mbah Palang punya adik yaitu ada di Kutu bagian yang kulon, ini Mbah Palang yang tua ini Kutu Wetan, maka dari itu yang wilayahnya itu termasuk Bukuran termasuk luas yaitu yang Kutu kulon disuruh pegang adiknya yang Mbah Palang kedua, Mbah Palang satu yang tertua ya ada di Wetan, dan ketepatan petilasan ada sekarang lagi ada yang di Surukuben itu tempatnya itu wilayah tanah Desa Kutu Wetan. Dulu lagi ada batas tanah, ada wilayahnya, ada tanahnya, ukurannya ada. Ini baru disertifikat, jadi nanti langsung tinggalan dari sesepuh nanti kalau kedepannya sudah tidak untuk rebutan dari masyarakat sudah sah itu tanah desa yang ada di Surukuben. Kalau sekarang tidak ada apa-apanya kosong, tapi ya itu kalau orang luar ya mungkin kalau dulunya itu saya padang tuan, soalnya pohon-pohon yang besar sudah saya dipotong, sekarang tinggal yang kecil-kecil. Tapi untuk depan, untuk bertahap, itu nanti lekas ibu sudah saya dikasih, dan untuk ke depan mungkin tempat ritual, yaitu petilasan itu nanti sudah ada tempat batasnya, tapi kapnya nubur belum ada. Jadi kalau hujan masih hujanan, ya mungkin kebanyakan orang itu yang tiap hari paces ada. Ya ada bawa kemenyan, ada kembang, ada yang berdoa. Kalau aturan dari saya petunjuk dari yang Ageng Kutu itu dia nggak butuh apa-apa, butuhnya orang itu ya itu jujur, niatnya itu baik. Kalau bisa bawa pewangian, senengnya mau gondo harum pun kamu paham dah, mau minyak apa piye nggak ada. Tapi kalau ritual jenengan itu terserah keyakinan jenengan, ya mungkin orang Islam dia lah enten, tapi Islam Jawa kalau Islam itu berbeda. Ente sing bahwa ini kan tidak ada aturan, tidak ada hanya keyakinan jenengan. Ya itu gue kembang monggo, gue kemenyan monggo, jaswa monggo. Yang penting satu niatnya itu baik. Kalau mungkin kamu tidak niat baik, mungkin kan kemarin ada dari anak dari Sawo. Saya tolong, saya juga saya pakai, saya tidak tahu. Kan saya tidak berani tanya. Permasalahan apa? Bah, kok saya baru ke sana kok malamnya saya mimpi, Mbak. Mimpi apa? Dikejar ulo, Mbak. Itu apa Mbak? Dan maaf Mbak ya, tolong kalau ya mungkin kalau laki-laki nggak ada hambatan, ya mungkin anak perempuan ya punten tiap bulan ada hambatan lah, mengertos ya, nggak tahu ya. Nah, ini jangan sampai ke sana.
boleh saya masuk ke lokasi gitu loh, cuman itu aku nggak meling mas, itu mas Ali. Jadi jenengan bebas monggo, yang penting lebih baik tempat suruh kuping tempat untuk ritual, tempat berdoa, tempat mendoakan leluhur kita yaitu yang Suryo Alam, Yogi Ageng Kutu. Petilahnya banyak mas, pusaka-pusaka sudah ditemukan di tempat Pak Wahyu itu, saya sudah sepuh itu. Dan sebagian ada yang di kabupaten, ada termasuk di Kirap. Itu yang memang ada petunjuk dari leluhur, kan ada pembagian sendiri-sendiri. Ya mungkin saya sendiri sebagai orang tua, ya ada saya ini sudah ada izin dari Pak Lurah, izin dari tokoh-tokoh di sini, bisa menyampaikan sedikit lah petilan dari Ageng itu, yaitu yang ada di desa kami, yaitu namanya Suruh Kuping. Ya, mungkin itu yang sementara ya bisa sampaikan, yang mungkin nyantai, mungkin jenengan bertanya apa yang mungkin jenengan apa sekitar sana waktu apa sekarang saya siap menjawab apa yang kamu tanyakan, yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya mungkin kalau sementara saya menyampaikan ya belum lain waktu. Kalau ya petilasan saya sendiri berhasil ada yaitu titipan dari tokoh yang dulu termasuk Mbah Imam Mbah Carik. Niku termasuk tokoh yang itu ya Carik ya tokoh termasuk Pak saya itu ya yang yaitu sedikit menceritakan masalah petilasan dari keturunan. Sambung sinambung. Tapi ya harus orang bukan kelahiran desaku di sini yang ada kaitannya dengan itu. Ya mungkin itu yang sampaikan, mungkin ada kurang-kurangnya minta maaf ya. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.